Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Nah, di sini ana akan menjelaskan sedikit tentang gulul atau dalam istilah lain yaitu korupsi. Nah, gulul adalah sesuatu yang diharamkan oleh syariat kita, diharamkan oleh syariat Islam. Kenapa diharamkan? Karena gulul ini adalah perbuatan menzolimi orang banyak, yang dimana gulul ini mencakup di situ menzolimi orang lain di dalam mengambil hak-hak mereka, salah satunya entah itu dari harta mereka maupun hak-hak mereka yang lain, sehingga gulul ini diharamkan di dalam syariat agama Islam. Ada banyak sekali perbuatan yang termasuk ke dalam gulul, dari mulai dari perbuatan yang kecil sampai pada perbuatan yang besar sekalipun. Di antara contoh perbuatan yang termasuk ke dalam gulul adalah seorang pegawai, misalnya seorang pegawai yang sering memakai fasilitas kantor atau dia memakai fasilitas dari negara, namun dia gunakan untuk keperluan pribadinya. Misalnya seorang pegawai menggunakan mobil dinas untuk jalan-jalan misalnya, maka ini termasuk gulul yang tidak disadari oleh kebanyakan pelakunya. Sampai kepada perbuatan yang besar, yaitu misalnya korupsi. Ia mengambil uang rakyat dengan jumlah yang tidak sedikit, maka baik yang kecil maupun yang besar ini, maka mereka semua terkena ancaman dari Rasulullah SAW, yaitu mereka akan ditimpakan, akan dipikulkan dengan seberapa banyak harta gulul yang mereka lakukan tersebut. Sehingga sepantasnya bagi seorang muslim untuk berhati-hati dan tidak meremehkan perbuatan gulul ini walaupun sedikit. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang gulul. Jelaskan apa itu ihtikar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ihtikar secara bahasa yaitu menimbun barang, yaitu seseorang menimbun barang pokok ataupun tiket travel dan segala macamnya ataupun mata uang tertentu dengan tujuan untuk merubah harga pasar. Maka ini terlarang, sebagaimana sabda Nabi SAW, la yahtakiru illal khati'un. Tidaklah orang itu menimbun sesuatu melainkan dia adalah seorang pendosa. Jadi hukum asal menimbun barang itu terlarang, apalagi itu merupakan hajah kaum muslimin untuk menggunakan barang tersebut. Terlebih lagi adalah bahan makanan pokok. Seperti seseorang dia menimbun barang ataupun minyak, di kemudian hari pada saat sulit dia baru mengeluarkan barang tersebut, maka inilah yang terlarang, yang dilarang oleh Nabi SAW. Adapun jika pada saat panen raya seseorang itu dia membeli dengan jumlah yang besar,
kemudian pada saat sulit dia baru menjualnya, maka ini bukanlah termasuk menimbun barang atau ihtikar. Dikarenakan pada saat panen raya tentunya ini harus banyak pembeli. Justru seseorang yang membeli dalam jumlah besar ini membantu para petani. Bahkan ini bisa masuk ke dalam ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dengan kebaikan dan ketakwaan. Dikarenakan pada saat panen raya siapa lagi yang mau beli? Jika tidak dibeli maka barang tersebut akan busuk. Contohnya jika pada saat panen raya jeruk misalnya. Pada saat panen raya di mana-mana jeruk pada panen, maka jika tidak ada yang membeli dalam jumlah besar, maka jeruk tersebut akan busuk sehingga menjadi rugilah para petani jeruk tersebut. Jadi orang yang membeli dengan jumlah besar pada saat panen raya kemudian dia jual kembali pada saat sulit, ini bukan termasuk ihtikar, malah ini membantu para petani tersebut. Dan ini tidak termasuk ihtikar, dikarenakan ada dikisahkan pada saat para sahabat meminta Nabi SAW mematok harga. Akan tapi Nabi SAW katakan, Innallahu wal musa'ir al-qabidu al-basit wa razzaq. Sesungguhnya Allah lah yang mengatur harga pasar, Allah yang menahan, Allah yang melapangkan, dan Allah juga yang maha pemberi rezeki. Maka Nabi SAW menyambung, aku tidak ingin pada hari kiamat ada seseorang yang mengambil dariku baik harta ataupun darah. Karena apa? Nabi SAW tidak ingin para pedagang terambil haknya dikarenakan mengambil laba yang sudah pantas baginya, yaitu pada saat dia menjual barang, walaupun pada saat itu dia membeli dengan jumlah besar pada saat panen raya, dan dia jual dengan tujuan bukan untuk memainkan harga pasar, maka ini termasuk laba yang pantas bagi mereka. Dan apakah orang yang membeli barang keperluan untuk setahun ini termasuk ihtikar? Maka ini tidak termasuk ihtikar. Karena apa? Ini keperluan pribadinya. Yang termasuk ihtikar adalah dia membeli dalam jumlah yang sangat besar dengan tujuan untuk memainkan harga pasar dan dikeluarkan pada saat masa-masa sulit, maka ini baru termasuk ihtikar. Mungkin itu saja dari ana. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan terkait wish. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillah, insyaallah pada kesempatan ini ana sedikit menjelaskan tentang ghish. Di antara kezaliman kepada orang banyak adalah ghish, dan ini juga termasuk salah satu di antara hal yang bisa menjadikan jual beli atau muamalah menjadi tidak sah, dikarenakan terdapat di dalamnya zalim. Dan di jual beli atau muamalah ini terdapat 3 hal yang bisa merusak atau menjadikan jual beli itu tidak sah. Yang pertama adalah riba, yang kedua adalah gharar, kemudian yang ketiga zalim. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kezaliman. Dan ghish ini termasuk salah satu di antara kezaliman kepada orang banyak. Apa itu ghish? Kalau secara bahasa, ghish ini adalah menipu. Dan banyak nas-nas tentang larangan daripada ghish ini. Salah satunya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ghasya
falaisa minni. Barang siapa yang menipu, maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Di sini, di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan bahwa di hadis ini juga terdapat ancaman yang keras dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ghish ini banyak juga terjadi di masyarakat kita. Tentunya ya, ana ambil contoh di masalah pendidikan atau di masalah di sekolah. Dan terlebih khususnya di masa-masa yang akhir tahun ini, yaitu ujian atau ulangan nasional. Dan contohnya adalah mencontek. Mencontek ini termasuk daripada ghish, karena termasuk dari menipu atau lainnya. Kemudian di contoh lainnya adalah menjual barang yang tidak sesuai dengan aslinya, dan ini juga termasuk menipu karena tidak sesuai dengan aslinya. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan, kurang lebihnya ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan tentang mengambil upah dari dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Di sini yaitu tentang hukum mengambil upah dari berdakwah. Perlu kita ketahui bahwa para nabi dahulu berdakwah tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Yang dalam firman Allah, in ajriya illa 'ala Allah ala rabbul alamin. Mereka tidak mengharapkan sedikit pun dari harta dunia, melainkan mengharapkan pahala dari Allah. Ini bukti besarnya keikhlasan mereka dalam berdakwah, menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Karena mereka sudah pasti mengetahui bahwa akhirat lebih baik daripada dunia ini. Sebagaimana firman Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Maka akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ini para nabi sudah mengetahui hakikat dunia ini hanya sementara dan akhirat lebih kekal, lebih baik dari dunia. Jadi mereka apapun mereka lakukan, yaitu berdakwah, mereka hanya mengharapkan pahala dari sisi Allah SWT dan tidak mengharapkan dunia. Ini yang pertama. Terus selanjutnya, bagaimana hukum mengambil upah dari berdakwahnya seseorang? Para ulama berbeda pendapat, tetapi yang paling rajih insyaallah, hukum mengambil upah ini dibolehkan karena seseorang yang fokus untuk mendidik masyarakat, tanpa seseorang ini yang mendidik, maka masyarakat akan kebingungan, tanpa arah, tanpa ada tujuan yang bagaimana tidak
bagaimana seperti itu? Karena tidak ada seseorang yang membimbing, mengarahkan, mengingatkan. Karena dalam agama Islam wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Maka dari ini mengambil upah ya boleh, karena seseorang yang telah mengajarkan dia meluangkan waktunya untuk mendidik umat. Karena di waktunya untuk mendidik umat dia tidak bisa bekerja, maka dia dibolehkan. Yang pertama, dia dibolehkan dari baitul mal, maka ini dibolehkan. Lalu bagaimana dengan diambil dengan menetapkan harga patokan? Misalnya dia mengajar 1 jam harus dibayar 50.000. Di sini juga insyaallah dibolehkan, karena dia sudah meluangkan waktunya untuk mengajarkan orang. Akan tetapi lebih baik seseorang yang mengajarkan ilmu agama Islam kepada masyarakat umum, dia ikhlas, tidak mengharapkan imbalan. Ini yang lebih baik. Tapi untuk mengambil yang tadi upahan itu tidak mengapa. Mungkin yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan bayi mustarsil kitman dulu terkait Sumalia. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Nah, insyaallah ana akan menjelaskan terkait macam-macam ghish. Sebelumnya tadi sudah jelaskan bahwasanya ghish itu adalah seseorang penjual yang ia menjual barang tidak sesuai hakikatnya, atau ia menyembunyikan cacat suatu barang, yang apabila seseorang pembeli mengetahui hakikat barang tersebut, maka ia tidak mau membelinya. Nah, jadi kemudian ghish ini dibagi menjadi 3. Yang pertama bai' mustarsil, kemudian yang kedua kitmanul aib, yang ketiga tadlisul mabi'. Adapun yang pertama yaitu bai'ul mustarsil, itu seseorang penjual yang ia menjual satu barang, yang barang itu kondisinya baik, tidak ada cacat, akan tetapi dikarenakan pembelinya yang lugu, pembelinya tidak tahu keadaan harga barang setempat, maka si penjual pun menaikkan harganya. Maka di sini pembeli tertipu, maka inilah disebut dengan bai' mustarsil. Kemudian yang kedua itu kitmanul aib atau kitmanul uyub, yaitu seseorang yang menjual suatu barang yang pada barang tersebut terhadap ada cacatnya, ia menyembunyikan cacat tersebut. Terus yang ketiga adalah tadlisul mabi'. Tadlisul mabi' yaitu seorang yang menjual satu barang, kemudian dia merekayasanya sehingga barang tersebut melambung tinggi harganya dari harga biasa. Ini disebut tadlisul mabi'. Mungkin hanya dapat Anda sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum ditutup, ada yang mau menambahkan dari penjelasan yang sebelumnya? Silakan yang mau menambahkan.
terkait dulu, speaker, kuis, ataupun melalui panel berdakwah. Ada yang boleh ditambahkan dari penjelasan yang sebelumnya? Dipersilakan. Tapi kalau ada, sedikit tambahan tentang ghulul, maka di sana ada solusi tentunya terhadap ghulul. Di antara solusi untuk memperkecil tingkat ghulul atau tingkat korupsi di sebuah tempat suatu negara, di antara langkah yang bisa diambil adalah dengan memberikan hak-hak seorang pekerja atau pegawai dengan cukup, yaitu dengan memberikan mereka misalnya gaji yang cukup sehingga dengannya mereka tidak lagi mengambil hak-hak orang lain, sehingga dia dengan gaji yang cukup tersebut minimal dapat mengurangi tingkat korupsi di suatu negara tersebut, sehingga ini bisa diterapkan oleh pihak yang berwenang demi meminimalisir tingkat ghulul, yaitu memberikan pegawainya hak yang cukup berupa upah atau gaji dan semisalnya. Nah, itu yang dapat Anda sampaikan. Ana ingin menambahkan terkait contoh 3 macam tadi. Ya. Yang pertama tadi ada terkait baik mustarsil. Baik mustarsil contohnya, jadi misalkan seseorang yang membeli sepatu, ya, yang keadaannya sepatu itu tersebut baik, misalnya harganya 100.000, dikarenakan ada yang pembeli yang lugu, ya, penjualnya tahu nih pembelinya lugu, dan dia dengan pembeli tersebut tidak tahu harga pasar, maka si penjual menjualnya dengan harga tidak sesuai dengan harga pasar, dengan harga tinggi, misalnya 200.000. Nah, maka ini ya, kemudian si pembeli tersebut membelinya, maka ini disebut dengan baik mustarsil, ya, karena pembeli lugu, maka si penjualnya melebihi harganya. Kemudian yang kedua tadi kitmanul aib, yaitu menyembunyikan aib. Misalkan orang yang ingin membeli motor, ya. Jadi si penjual nih penjual mau menjual motor kan. Motornya ini pernah kecelakaan. Jadi ada penyok sedikit. Tatkala ada seseorang mau beli, si penjual ini diam-diam, tidak mau memberitahu aib dari motor tersebut, ya, disembunyikannya, ataupun dia diam. Kemudian si pembeli ini enggak tahu kalau keadaan motor ini pernah cacat, pernah tabrakan. Maka tatkala sedangkan yang penjual tidak memberitahukannya, dan dia mematok harga sesuai dengan harga pasar. Seharusnya kalau pembeli tahu bahwasanya motor itu ada cacat, tentulah dia tidak mau membeli dengan harga sesuai dengan harga pasar. Nah, maka ini disebut dengan kitmanul uyub. Adapun tadlis mabi', ya, dia seseorang yang merekayasa barangnya, misalnya ada sepatu, ya, padahal itu sepatu lokal, akan tapi dia dikasihnya logo Adidas, sehingga sepatu tersebut harganya tinggi. Nah, maka ini disebut tadi sumabi, yang menipu penjual, yang menipu pembeli dengan merekayasa produknya. Nah. Saya mau tanya terkait mengambil upah dalam berdakwah tadi, apakah memang secara mutlak boleh atau ada pembagian
misal untuk mungkin di kampung yang di sana tidak ada ajaran Islam, kemudian seorang pendakwah pasang tarif, apakah boleh seperti itu atau memang secara mutlak boleh semuanya? Bismillah. Untuk seseorang yang pendakwah, ketika dia memasang tarif, maka hukumnya ini wallahu alam ini tidak boleh, karena dia memasang tarif, yaitu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Adapun sesuai dengan sukarela orang yang memberi, maka dia ini tidak mengapa. Allahu alam. Dan sedikit tambah lagi tentang hulul, maka penting bagi seseorang yang ingin merekrut seorang pegawai, maka carilah pegawai yang jujur dan juga pegawai yang kuat ya, yang dia punya skill di dalam bidangnya. Dan dua hal yang pokok yang terpenting bagi seorang yang ingin merekrut pegawai. Dia punya skill dalam bidangnya tersebut dan dia jujur di dalam pekerjaannya tersebut. Nah, itu yang dapat Anda tambahkan dari hulul. Ana ingin menambahkan tentang ihtikar, yaitu menimbun barang. Maka sepantasnya bagi seorang muslim itu tidak menyakiti saudara muslim yang lain. Bahkan dia harusnya mencintai saudara muslim yang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, sebagaimana sabda Nabi SAW, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, ihtikar yaitu menimbun barang dan dia keluarkan pada saat sulit, pada saat kaum muslimin membutuhkannya, baru dia keluarkan barang tersebut. Maka di manakah kecintaannya terhadap saudaranya tersebut? Seharusnya kita sebagaimana yang Allah firmankan, at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan malah menyakiti kaum muslimin atau malah mencekiknya di saat dia merasa butuh. Bukankah Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu innallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah tu senantiasa menolong hambanya tatkala hambanya itu menolong saudaranya yang lain. Maka inilah sifat seorang muslim yang dia kedepankan adalah kecintaannya kepada kaum muslimin yang lain, sehingga dia tidak mau menzalimi ataupun membuat susah orang lain. Ini adalah sifat seorang muslim yang sejati yang harus kita miliki bersama, yaitu tidak suka untuk menyakiti kaum muslimin yang lain. Sebagaimana Nabi SAW juga bersabda, la yu'minu ahadukum man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai tetangganya tidak aman dari gangguannya. Jadi gangguan terhadap orang lain bukanlah ciri khas atau sifat atau karakteristik dari kaum muslimin. Adapun sifat kaum muslimin adalah tidak mengganggu orang lain, bahkan tidak mengganggu sampai harga barangnya pun tidak diganggu. Maka inilah sifat seorang muslim. Mungkin itu saja dapat Anda sampaikan. Jadi coba berikan beberapa contoh list yang banyak terjadi dalam masyarakat. Sebelumnya mau nambah sebelum.
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sedikit tambahan untuk pembahasan ghish. Teman-teman yang saya cintaikan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama, ghish ini merupakan di antara sifat yang tidak baik atau tercela, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang menipu, ini bukan termasuk daripada golonganku. Lantas bagaimana sifat kaum muslimin atau orang-orang yang beriman terhadap perkara ini? Maka sudah tentunya kaum muslimin sudah seyogyanya harus bersifat jujur. Ini selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang jujur mendapat ganjaran yang sangat besar, yang sangat azim. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innat tajara sadaqul amin ma'a nabiyyin ma siddiqin wasyuhada." Orang yang jujur lagi shadiq, maka ia akan bersama nabi, bersama shadiqin, bersama syuhada yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Maka sudah cukuplah hadis ini untuk kaum muslimin secara umumnya untuk tidak melakukan perkara ini, yaitu menipu. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan, kurang lebihnya Ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan contoh ghish yang banyak terdapat di masyarakat. Praktek Makanan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh akhuna Rinaldi Samorodin, bahwasanya ghish ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu baik mustarsil, kemudian yang kedua kitmatul uyub, yang kemudian yang ketiga adalah tadlisul mabi. Dan bagaimana contohnya di praktek masyarakat yang banyak terjadi ghish ini? Ya, seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwasanya ghish ini banyak juga terjadi di dalam masyarakat. Contohnya adalah di masalah jual beli atau barang-barang yang mana si penjual menutup atau menapukkan sebagian daripada aib barang yang ia jual. Contohnya tadi yang telah disebutkan adalah seseorang menjual mobil yang mana yang sudah kita ketahui mobil tersebut pernah terjadi kecelakaan, contohnya, kemudian dia ditambal, kemudian jadilah mobil tersebut menjadi bagus, dan kesempatan bagi si penjual untuk menaikkan harga dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Dan ini termasuk ghish karena menutup aib barang yang ia jual. contoh ghish dalam makanan. Contoh ghish dalam makanan. Jual beli makanan gitu. Ada nggak contohnya? Pakai barang terlarang mungkin. Adapun contoh ghish dalam jual beli atau makanan, jual beli makanan adalah tatkala seseorang memasukkan barang-barang yang terlarang di makanan tersebut. Apa contohnya? Contohnya adalah formalin atau borak. Nah, ini termasuk daripada ghish karena formalin dan borak ini
dilarang oleh pemerintah kita. Karena di dua barang ini terdapat zat yang tidak bagus untuk badan kita apabila kita konsumsi. Jadi di sini ada bahaya untuk dikonsumsi masyarakat banyak, dan ini termasuk rish terhadap makanan. Naam, sedikit faedah yang bisa kita petik dari kisahnya anak Nabi Syuaib dan juga Nabi Musa tentang bagaimana kriteria seorang pegawai yang jujur dan juga kuat tadi. Seperti yang kita jelaskan, di antara bentuk atau kriteria pegawai yang ideal, dia memiliki dua hal ini, yaitu kejujuran dan kecakapan di dalam pekerjaannya tersebut. Hal ini bisa kita lihat dari kisahnya Nabi Musa dan juga anak Nabi Syuaib, yang dimana dua hal ini terdapat di dalam diri Nabi Musa, yaitu jujur dan juga beliau cakap di dalam pekerjaannya, sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Quran saat Nabi Musa membantu anaknya Nabi Syuaib di dalam mengambilkan air di sumur. Dan anaknya Nabi Syuaib dari sikapnya Nabi Musa ini mengetahui terdapat dua sifat ini di dalam diri Nabi Musa. Pertama yaitu kuat. Bahwasanya kita kenal Nabi Musa adalah seorang yang kuat, yang apabila dia dikisahkannya meninju seseorang, bahkan seseorang tersebut bisa sampai meninggal dunia. Yang dalam hal tersebut dia juga dalam kisah mengambil air ini, dia juga mengangkut air, mengangkut tutup dari sumur ini sendirian saja, yang apabila dilakukan oleh orang lain tidak mampu untuk melakukannya. Maka anaknya Nabi Syuaib ini dari hal tersebut dia bisa mengambil kesimpulan Nabi Musa ini punya kecakapan dalam bekerja, yaitu ketangkasannya, kekuatan. Kemudian setelah mengangkut air, kemudian anak Nabi Syuaib menuntun Nabi Musa untuk menuju ke rumahnya. Namun karena angin yang cukup kuat sehingga nampaklah aurat dari anak Nabi Syuaib, maka dengan jujurnya beliau, yaitu Nabi Musa, sikap jujurnya, di antara sikap jujurnya yaitu beliau tukar posisi sama anak Nabi Syuaib. Yang awalnya anak Nabi Syuaib berada di depan, kemudian tukar posisi dengan beliau, akhirnya beliau yang berada di depan, kemudian anak Nabi Syuaib berada di belakang sambil menuntun beliau untuk menuju ke rumahnya. Di sini terdapat sikap jujur dari Nabi Musa alaihissalam. Nah, inilah dua sifat yang harus ada dalam diri seorang Muslim, terlebih bagi seorang pegawai yang bekerja di sebuah tempat. Nah, mungkin itu hikmah yang bisa kita petik dari kisah Nabi Musa dan juga anaknya Nabi Syuaib. Yang lain ada yang menambahkan?
sedikit tambahan tentang ambil upah di dalam dakwah. Yang pertama, ketika seseorang memasuki suatu daerah yang terpencil, yang semuanya mu'alaf, yang tidak ada mengajarkan di situ agama Islam, maka ketika dia mengambil upah di sini tidak dibolehkan. Dan apabila di kondisi yang lain, misalnya ada seseorang lain juga yang sudah mengajarkan, dia juga mengajarkan, nah ini baru boleh diambil upah sesuai dengan diberikan orang tanpa mematok tarif. Teman-teman yang saya cintai karena Allah SWT, di sini dalam berdakwah seseorang dilarang untuk memperkaya dirinya, yaitu dia mengambil upahan atau mengambil dunia dari apa yang ia dakwahkan. Maka ini sangat besar larangannya dan tidak boleh dilakukan oleh seorang pendakwah. Mungkin itu yang dapat Anda tambahkan sedikit. Ada yang menambahkan tentang terkait dengan upah dalam dakwah, mungkin yang lain perlu tambahan. Taib, insyaallah akan menambahkan tentang mengambil upah dalam dakwah. Perlu kita ketahui bersama, ibadah itu terbagi dua, ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Yang mahdhah ini murni untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti salat, haji dan yang lainnya. Atau bisa kita katakan mahdhah dan ghairu mahdhah ini al-mahdhah itu yang tidak bisa kita takar dengan nalar kita, seperti salat, apa manfaatnya untuk kita gitu. Adapun ghairu mahdhah ini yang bisa kita nalarkan, seperti menutup aurat. Kita menutup aurat untuk apa? Demi kebaikan kita sendiri. Kita saling menasehati. Ini ibadah kepada Allah, akan tapi ghairu mahdhah, tidak murni untuk Allah. Untuk orang lain juga bisa. Maka adapun berdakwah ini ibadah ghairu mahdhah. Dan untuk ibadah yang ghairu mahdhah ini ulama berbeda pendapat tentang bolehnya mengambil upah di dalamnya, dan juga ada yang berpendapat tidak boleh. Dalil yang membolehkan adalah Nabi SAW bersabda, sesungguhnya upah yang sangat pantas bagi kalian untuk mengambilnya adalah dengan mengajarkan Al-Quran. Nah, maka dengan hadis inilah ulama berpendapat bolehnya mengambil upah dalam dakwah. Seperti kisah para sahabat yang datang kepada suatu kampung minta dijamu, akan tetapi kampung tersebut enggan menjamunya, sehingga ketua dari kampung tersebut atau kepala sukunya terkena sengatan sehingga dia meminta ruqyah. Maka para sahabat ingin meruqyah dengan syarat untuk mendapatkan kambing. Maka ini diperbolehkan di dalam agama kita. Kemudian adapun jika dakwahnya tersebut berada di kampung, hanya dia yang bisa memberikan dakwah tersebut, pengajaran tersebut, maka tidak boleh baginya untuk mengambil upah, karena itu menjadi fardu ain bagi dirinya. Adapun jika di kota banyak orang yang berdakwah, banyak sekolah-sekolah Islam, banyak para dai, sehingga kebutuhan untuk dirinya itu tidak terlalu urgent, maka ini boleh baginya untuk mengambil upah. Dan perlu kita sadari, mengambil upah dalam dakwah ini tidak boleh sampai memperkaya diri, hanya cukup untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Tidak boleh sampai kita mengambil terlalu tinggi, apalagi sampai memasang tarif dalam dakwah kita. Tentunya ini menyelisihi apa yang para anbiya kita, para nabi kita contohkan. In ajriya ila ala rabbil alamin. Sesungguhnya balasanku hanyalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi berdakwah itu karena emang cuman mereka yang berdakwah. Contohnya pada saat
Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam yang berdakwah. Kan tak boleh bagi mereka untuk mengambil upah. Adapun sekarang kita lihat banyak para dai bertebaran di mana-mana, terlebih lagi di kota, maka mereka boleh mengambil upah dengan syarat tidak untuk memperkaya diri mereka sendiri. Kelas. Yang lain ada yang menambahkan tentang mengambil upah dalam dakwah? Sudah. Yang mau menambahkan terkait gulul, silakan. Yang lain mungkin ada faedah yang mau sampaikan tentang gulul yang belum disampaikan. Taib ana ingin menambahkan tentang gulul sebagaimana yang dikisahkan dari Nabi SAW. Ada para sahabat, gulul ini hukum asalnya adalah harta rampasan perang. Kemudian ada yang mengambil dari harta tersebut sebelum pembagiannya. Sebagaimana yang dikisahkan, Nabi SAW bersabda, "Syirakun syirakani finnar." Tali sendal atau dua tali sendal di neraka. Karena apa? Mereka mengambil harta rampasan perang, baik itu berupa tali sendal sekalipun, Nabi SAW ancam dengan neraka. Bahkan jarum pun Nabi SAW ancam dengan neraka. Saking kerasnya Nabi SAW terhadap harta gulul ini. Maka ini bisa kita luaskan seperti dengan korupsi, mengambil hak fasilitas kantor untuk keperluan pribadi, dan ini juga termasuk dari gulul. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah dari harta gulul tersebut. Karena ini merupakan kezaliman terhadap pribadi diri sendiri ataupun orang banyak. Ada lagi yang menambahkan tentang gulul? Kalau Sedikit nambahan tentang gulul, bahwa ada suatu kisah, yaitu seorang budak Rasulullah SAW ini ketika setelah selesai dari perang, ketika dia ngobrol-ngobrol dengan para sahabat dan Rasulullah, tiba-tiba ada anak panah yang melesat ke budak tersebut. Maka budak itu meninggal. Maka para sahabat mengatakan, "Selamat, budak itu telah mati syahid." Akan tetapi Rasulullah di sini membantah perkataan para sahabat, karena beliau mengetahui dari wahyu. Apa yang beliau katakan tidak begitu. Yang intinya beliau mengatakan bahwa seorang budak itu tidak mati syahid, akan tetapi budak itu memakai jubah yang dari api neraka. Ini salah satu contoh ulul yang sangat besar ancamannya, karena budak ini tadi telah menyimpan atau menyembunyikan jubah dari harta rampasan perang. Ini salah satu bahaya dari ulul atau korupsi. Sedikit tambahan untuk pembahasan gulul. Di sini banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahayanya gulul. Di antara hadisnya yang tadi telah disebutkan adalah sampai saking besarnya ancaman yang Rasulullah berikan kepada pelaku gulul, ya, yang dimana pelakunya melakukan sekecil apapun gulul tersebut, saking kecilnya Rasulullah SAW umpamakan dengan peniti, ini sangatlah kecil. Di sini kita mendapat faedah yang banyak, bahwasanya sekecil apapun korupsi atau gulul yang dilakukan masyarakat atau pegawai di kantor,
ini cukuplah menjadi peringatan keras untuk kita agar kita tidak bermudah-mudahan dalam melakukan gulul ini. Kenapa demikian? Karena tadi hadis tersebut menunjukkan saking besarnya ancaman tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri perumpamaan dengan peniti tersebut sangatlah kecil, dan ini merupakan ancaman yang sangat besar. Dan mungkin itulah yang bisa kita ambil faedah dari hadis tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan faedah tentang gulul. Masyarakat Indonesia kita ketahui mayoritas Islam. Akan tetapi ironisnya praktek gulul atau korupsi ini merajalela. Kenapa demikian? Karena mereka jauh dari ajaran Islam yang benar dan tanpa mengambil, tanpa mau memikirkan akibat apa yang mereka lakukan, sehingga praktek korupsi ini atau gulul sudah menjadi sesuatu yang lumrah di kalangan masyarakat Indonesia. Ini merupakan sesuatu yang sangat miris bagi kaum muslim yang taat ketika menjalankan agamanya. Adapun solusinya yaitu tidak lain adalah kembali lagi kita belajar dari agama Islam yang benar dan mempraktekkan apa yang kita pelajari. Ini sedikit tambahan tentang gulul. Ada yang menambah tentang rish? Ada yang menambah? Itu ya. Nah, ingin menambah terkait materi GIS. Tadi sebelumnya sudah jelaskan terkait Muslim yang dia jujur terhadap pelaku dagang oleh saudara Nil. Sekarang ingin menambah sedikit terkait orang yang tidak jujur atau berlaku curang, maka dia akan diancam di dunia maupun di akhirat. Adapun di dunia itu seperti contoh kaum Syuaib, yakni di Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iz qala lahum Syuaibun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un." Al-ayah. Maka dia tersebut bahwasanya kaum Syuaib itu merupakan kaum yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dan berlaku curang dalam bertakar, maka Allah azab dia di dunia. Kemudian ancaman di akhirat, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Sedangkan di akhirat orang yang berlaku bercurang terhadap bertakah menakah, maka dia akan diancam masuk neraka lembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi juga dijelaskan bahasanya ada 3 macam kan, baik mustarsil, kemudian kitmanul aib sama tadisul mabi'. Maksudnya ketiga hal ini tidak dibolehkan. Di antara dalil kenapa kok tidak dibolehkan GIS ini, sedikit tambahan terkait dalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyana lahu bih." Maksudnya seorang muslimin itu saudara muslim yang lain. Tidak boleh bagi seorang muslimin menjual kepada saudaranya suatu barang yang memiliki aib kecuali dia telah menjelaskannya.
Maka dari sinilah para ulama menyebutkan bahasa ghish itu termasuk dosa besar. Kemudian sedikit tambahan juga terkait khiyar goban, ya. Tadi dijelaskan, misalnya contoh tadi ada seseorang yang ia membeli seseorang pembeli yang tertipu, ya. Misalnya dia tertipu dan dia sudah membelinya, kemudian dia tahu setelah membeli barang tersebut bahwasanya dia tertipu dengan harga yang tinggi. Maka si pembeli tersebut memiliki khiyar. Dia boleh meneruskan pembeliannya atau mengembalikan barang tersebut. Sedangkan si penjual dia tidak punya pilihan terkait hal tersebut. Sedikit menambahkan tentang materi ghish atau menipu, ya, seperti kita ketahui ghish adalah menipu. Di sana ada sedikit faedah bahwasanya kapan seseorang itu dianggap tertipu. Nah, di sana ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan patokan seseorang dianggap tertipu adalah dengan harga setempat. Sebagian yang lain mereka menetapkan dengan 1/3 dari harga. Mereka berdalil dengan perbuatan dari Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah, yang ingin menyedekahkan seluruh hartanya atau seluruh hartanya. Namun Rasulullah melarang perbuatan tersebut. Rasul katakan sulusu kasir atau kabir, 1/3, dan 1/3 itu sudah besar dan sudah banyak. Mereka berdalil dengan dalil tersebut. Namun dalil ini kurang kuat, sehingga yang lebih tepat dalam masalah ini, kapan seseorang dianggap tertipu, maka dikembalikan kepada uruf atau harga pasar setempat yang ditaksir oleh ahlinya di daerah tersebut. Nah, mungkin itu sedikit tambahan tentang ghish. Nah, Ana ingin menambahkan tentang ghish. Jadi ghish itu banyak modelnya, dan salah satunya adalah dalam jual beli makanan, yang dimana makanan tersebut terkandung di dalamnya zat-zat yang terlarang atau berbahaya yang telah disepakati oleh pemerintah setempat. Contohnya adalah boraks dan formalin. Jika dia menjual barang tersebut tanpa menjelaskan di dalam makanan tersebut ada boraks atau formalinnya, maka ini termasuk kecurangan yang harusnya dihindari oleh seorang muslim. Seperti yang banyak kita ketahui, banyak beredar bakso boraks dan semisalnya, karena untuk mengeraskan dan memperbagus pengentalan daging dari bakso tersebut sehingga mereka menggunakan borak. Maka ini tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian termasuk ghish juga itu dalam iklan produk. Termasuk ghish adalah dalam iklan produk, di mana dia memperindah produk tersebut sehingga menarik perhatian orang banyak yang menyelisihi hakikat dari barang tersebut. Maka ini tidak boleh dan termasuk ghish yang terlarang dari agama Islam, sebagaimana dalilnya telah disampaikan oleh teman-teman yang lain. Mungkin ada pula ghish dalam dunia pendidikan, yaitu jual beli ijazah. Jual beli ijazah ini termasuk ghish. Karena apa? Karena dia mendapatkan nilai ataupun suatu klaim yang dia sebenarnya tidak pantas untuk memilikinya. Akan tapi dia dapat ijazah tersebut, sehingga dengan ijazah tersebut dia mendapatkan pekerjaan dan semisalnya, maka dikhawatirkan ini pendapatannya haram. Karena apa? Jika
ini pendapat Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, jika seseorang yang melamar pekerjaan menggunakan ijazah palsu atau dia beli ijazahnya tersebut, maka pendapatannya haram kalau sebuah perusahaan tersebut mensyaratkan adanya ijazah tersebut. Dengan ijazah tersebut dia mendapatkan pekerjaannya tersebut, dengan dari hasil kecurangannya tersebut, maka pendapatan bulanan dia atau gaji yang dia dapatkan merupakan uang haram yang dilarang oleh agama Islam. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan untuk menambahkan dari materi GIS. Masih ada yang menambah? Dua? Terkait dengan risk di dalam produk, khususnya dalam mengiklankan sebuah produk, maka di sana harus dilihat, memperhatikan beberapa hal agar produk tersebut tidak terdapat unsur larangannya. Yang pertama yaitu penting bagi seorang yang ingin mengiklankan produknya yang ia jual. Yang pertama, produknya haruslah produk yang bukan dilarang oleh syariat. Maka tidak boleh dia mengiklankan produk yang dilarang oleh syariat seperti mengiklankan rokok dan semisalnya. Walaupun dia tidak ada penipuan di sana, tetapi kalau jika barangnya adalah barang yang haram, maka tetap dilarang oleh syariat. Kemudian yang kedua, di dalam mengiklankan sebuah produk, maka di sana tidak boleh juga terdapat hal-hal yang mengandung unsur-unsur maksiat, seperti di sana terdapat aurat atau terdapat musik di dalam iklannya. Walaupun dia tidak terdapat ghish, namun ini tetap terlarang dari sisi yang lain, yaitu ada unsur maksiat. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam mengiklankan sebuah produk, yaitu dia tidak boleh memuji produk tersebut berlebihan. Dalam artian dia memuji produknya tidak sesuai dengan atau melebihi kualitas dari produk tersebut. Kemudian yang terakhir yang perlu diperhatikan yaitu dalam mengiklankan produk, maka dia tidak boleh merendahkan produk lain yang semisal dengan produk tersebut. Nah, inilah 4 hal yang diperhatikan jika kita ingin mempromosikan sebuah produk, sehingga di sana tidak dapat larangan dari sisi yang lain. Nah, mungkin itu yang dapat Ana tambahkan. Yang lain? Ada yang mau tambahkan? Faedah? Apa yang bisa disampaikan? Ada? Kelas? Kalau sudah tidak ada, kita tutup dengan baca dalam tutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.